warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Arsyah, NIM B05233330, kelas Administrasi Kesehatan C, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Administrasi Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2023. Jadi di sini saya akan membahas mengenai riwayat alamiah penyakit gagal ginjal kronis. Nah, riwayat alamiah penyakit gagal ginjal kronis dapat diperoleh dengan melihat hubungan antara bersihan kreatinin dan kecepatan LVG sebagai persentase dari keadaan normal terhadap kreatinin serum dan kadar nitrogen urea darah BUN atau blood urea nitrogen dengan rusaknya massa nefron secara progresif oleh penyakit ginjal kronik. Riwayat alamiah gagal ginjal kronik dapat dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium 1 atau stadium pertama ini dinamakan penurunan cadangan ginjal. Pada stadium ini, kreatinin serum dan kadar blood urea nitrogen normal 10-20 mg per 100 ml dan penderita asimptomatik. Gangguan fungsi ginjal hanya dapat diketahui dengan memberi beban kerja yang berat pada ginjal tersebut, seperti tes pemekatan urin yang lama atau dengan mengadakan tes LVG yang teliti. Stadium 2 yaitu perkembangan ini disebut insufisiensi ginjal, di mana lebih dari 75 jaringan yang berfungsi telah rusak. LVG besarnya 25 dari normal. Pada tahap ini, kadar BUN baru mulai meningkat di atas batas normal dan kadar kreatinin serum juga mulai meningkat melebihi kadar normal. Pada stadium ini pula gejala-gejala nukturia dan poliuria mulai timbul. Gejala-gejala ini timbul sebagai respon terhadap stres dan perubahan makanan atau minuman yang tiba-tiba. Stadium ketiga atau stadium akhir gagal ginjal kronik disebut sebagai gagal ginjal stadium akhir atau uremia. Gagal ginjal stadium akhir timbul apabila sekitar 90 hari massa nefron telah hancur atau hanya sekitar 200.000 nefron saja yang masih utuh. Nilai LVG hanya 10 dari keadaan normal dan bersihan kreatinin mungkin sebesar 5-10 ml per menit atau kurang. Pada keadaan ini, kreatinin serum dan kadar blood urea nitrogen akan meningkat. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita mulai merasakan gejala-gejala yang cukup parah. Penderita ini biasanya menjadi oligurik, pengeluaran kemih kurang dari 500 ml per hari karena kegagalan glomerulus meskipun proses penyakit mula-mula menyerang tubulus ginjal. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita pasti akan meninggal kecuali ia mendapat pengobatan dalam bentuk transplantasi ginjal atau dialisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.